Imam Yahya bin Mu'adz pernah ditanya, wahai Imam Yahya bin Mu'adz, apa itu faqir? Haqiqatuhu alla yastaghni al-'abdu illa billah. Seorang hamba hanya berhajat kepada Allah. Itulah fakir. Jadi jangan heran nanti kalau ada orang fakir, rumahnya besar, duitnya banyak, dia hanya berhajat kepada Allah. Wa rasmuhu adamul asbabi kulliha. Wa rasmuhu, apa tandanya? Adamul asbabi kulliha, meninggalkan segala sebab. Wa sami'tuhu yaqul, aku mendengar guruku berkata, dari Mansur bin Abdullah, dari Ibrahim Al-Qassar, al-faqru libasun yurithur ridha idza tahaqqaqa al-'abdu fih. Fakir itu adalah suatu pakaian. Kalau dipakai, maka orang menjadi ridha. Kalau sudah bersemayam fakir itu di dalam diri seorang, maka dia menjadi ridha terhadap apa yang ditakdirkan Allah kepada dirinya. Puncak daripada kebahagiaan ketika ridha menerima keputusan Allah. Puncak dari segala kegelisahan dan kerisauan hidup adalah ketika tidak ridha terhadap keputusan Allah. Wa qadima 'ala al-ustaz Abi Ali ad-Daqqaq faqirun. Datanglah orang fakir kepada Imam Abu Ali ad-Daqqaq pada tahun 395 atau 394 min Zauzan, dari suatu daerah bernama Zauzan. Wa alaihi mashhud, dia punya pakaian, punya kain. Wa qalan suah, dan dia punya topi, punya peci. Faqala lahu ba'du ashabi, kam ishtaraita hadzal mash, berapa kau beli kain ini? Kata dia, ala wajhil mutayabah, aku tak beli, hanya sekedar harga basa-basi aja lah. Mutayabah, mizah. Gimana tuh harga basa-basi? Ya hampir tak ada harganya, formalitas saja, tak berharga barang itu. Ishtaraituhu bid dunya wa talaba minni bil akhirah falam abi'hu biha. Aku beli dia dengan dunia dan dia minta dariku akhirat. Aku tak mau menjual akhiratku. Aku tak mau menjual akhiratku dengan menjual dunia. Aku mau menjual duniaku untuk mendapatkan akhirat. Karena bagi mereka al-akhiratu khairul laka minal ula. Aku mendengar guruku Abu Ali ad-Daqqaq berkata, berdirilah seorang fakir di majelis. Faqala inni ja'i, aku lapar, sudah 3 hari tak makan. Wa kana hunaka ba'dul masyayikh. Di majelis itu ada para tuan-tuan guru. Kata tuan guru, kadzabta, kau bohong. Innal faqra sirrullahi wa huwa la yada'u sirrahu 'inda man yahmiluhu ila man yurid. Kau bohong, karena fakir itu adalah rahasia Allah. Allah tidak akan meletakkannya kepada orang yang membawanya kepada orang yang ingin. Aku ini orang fakir, sudah 3 hari tak makan. Bohong, bukan fakir itu. Yang dimaksud fakir itu hanya berhajat kepada Allah. Kau fakir masih minta sama orang. Kau ngaku diri fakir depan orang banyak, saya ini fakir pak, kasihlah saya beras. Bukan itu. Bukan itu. Bohong fakir. Kenapa? Karena fakir itu hakikatnya adalah rahasia Allah. Allah tidak akan meletakkannya di dalam diri orang, yahmiluhu ila man yurid, membawakannya, menjualnya. Bukan fakir yang kita lihat sekarang, pengemis depan ini minta-minta, apalagi fakir pakai proposal pula lagi. Kan itu. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, dari Muhammad bin Al-Farra, aku mendengar Zakariya An-Nakhshabi dari Hamdun Al-Qassar, idza jatama'a iblis wa junuduhu, kalau iblis beserta bala tentaranya, rupanya iblis ini punya pasukan. Kalau iblis beserta pasukan tentaranya berkumpul, lam yafrahu bi syai'in, mereka tidak gembira melebihi 3 perkara. Kalau mereka melihat 3 ini, senang sekali mereka. Pertama, rajulun mu'minun qatala mu'minan, ada orang mukmin membunuh orang beriman. Paling senang iblis tengok orang membunuh. Kedua, rajulun yamutu 'alal kufri, orang mati murtad, mati mau nikah murtad.
Mau jadi orang terkenal, murtad. Mau nikah sama perempuan cantik, murtad. Mau nikah sama laki-laki ganteng, murtad. Paling senang setan iblis nih orang murtad. Zaman dulu orang murtad ini pancung kepalanya. Sekarang orang murtad jangan permasalahkan agamanya. Tuhan tidak tanya agama kita. Apalah orang sekarang ini. Wa qalbun fihi khauful faqr. Yang paling disenangi iblis, kita yang dua tadi selamat insyaallah. Membunuh tidak. Mati kafir insyaallah istiqomah kita tidak. Wal iyadu billah. Yang ketiga, qalbun fihi khauful faqr. Ada dalam hati itu takut fakir. Kenapa orang korupsi? Karena takut fakir. Kenapa orang makan riba? Karena takut fakir. Kenapa orang tega membunuh ayah kandungnya? Takut fakir. Lama kali bapakku ini mati. Kasihnya racun, mati. Kenapa istri tega menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh suami? Karena takut fakir. Bibit segalanya itu adalah dalam hati takut fakir. Kenapa orang curang? Takut fakir. Wa sami'tuhu yaqul, aku mendengar guruku berkata, dari Abdullah bin Atha, dari Abu Ja'far Al-Firghani, dari Imam Junaid. Kata Imam Junaid, ya ma'asyaral fuqara, hai orang-orang fakir, innakum ta'rifuna billah, kamu ma'rifah mengenal Allah, wa tukarrimunahu wa tukarrimun Allah, kamu memuliakan Allah. Fanzuru kaifa takunu ma'allah idza khalautum bihi, perhatikan diri kamu bagaimana kamu bersama Allah ketika kamu sedang bermesra-mesra berdua-dua dengan Allah saat berzikir. Perhatikan dirimu ketika bersama dengan Allah. Aku mendengar guruku Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, dari Muhammad bin Hasan Al-Baghdadi, dari Muhammad bin Abdullah Al-Firghani, dari Imam Junaid. Imam Junaid pernah ditanya tentang fakir. Apa yang dimaksud fakir hanya berharap, hanya bergantung kepada Allah itu? Apa? Ahu atammu amil istighna? Mana yang lebih utama? Hanya berharap kepada Allah atau hanya cukup dengan Allah? Atam al-faqru ilallah al-istighna' billah. Al-faqiru ilallah hanya berharap kepada Allah. Wal istighna' billah cukup dengan Allah. Waqala idza sahal iftiqaru ilallah. Kalau orang itu benar-benar hanya berharap kepada Allah, faqad sahal istighna'u billah. Pasti ia cukup dengan Allah.